Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayyan. Nah, di video kali ini adalah part ke-30 dari pembahasan latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi perbandingan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan juga latihan soal persiapan OSN 2024 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayyan. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan agar kalian mendapatkan benefit maksimal dari channel ini. Nah, sekali lagi Mimin juga ingatkan bahwa Bimbingan Belajar Ar-Rayyan telah membuka pendaftaran pelatihan OSNK Matematika tingkat SD atau MI mulai hari ini sampai dengan tanggal 11 Maret 2024. Pendaftaran ini biayanya Rp150.000, 5 kali pertemuan dan benefit yang bisa kalian baca di pamflet berikut ini. Nah, pelaksanaannya itu mulai tanggal 12 sampai 14 Maret 2024. Nah, karena kuotanya terbatas, yuk daftarkan diri kalian sekarang dan raihlah juara bersama pelatihan OSNK Matematika dari Bimbingan Belajar Ar-Rayyan. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di kotak terdapat sejumlah bola merah, hijau, dan biru. Banyaknya bola merah dan biru di kotak tersebut berturut-turut adalah 1/4 bagian dan 2/5 bagian. Banyaknya bola hijau sama dengan 2 kali banyaknya bola merah dikurangi dengan 9. Banyaknya bola hijau di kotak tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memisalkan informasi apa yang kita ketahui dari soal ini. Jadi, kita misalkan bahwa banyak bola ya, misalkan banyak bola dari masing-masing warna itu kita misalkan dengan inisial nama mereka. Nah, kalau misalkan merah berarti inisialnya adalah M. Sedangkan kalau hijau berarti inisialnya adalah H. Kemudian yang terakhir kalau dia biru inisialnya adalah B. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita akan menentukan bagian-bagian dari bola merah, biru, dan juga hijau. Nah, untuk bola merah ini kan dikatakan adalah 1/4 bagian ya, di sini 1/4 bagian. Kemudian kalau dikatakan di soal itu yang biru adalah 2/5 bagian. Nah, untuk mendapatkan banyaknya bola hijau, kita cukup mengurangkan 1 dengan total dari bola merah dan bola biru, yaitu 1/4 ditambah dengan 2/5. Jadi ini adalah dalam bentuk bagian ya. Nah, untuk mendapatkan penyebut yang sama itu caranya gampang, kita kalikan saja 4 dengan 5 dapatnya 20 ya. Kemudian kita kali silang. Di sini 1 kita kalikan dengan 5, 2 kita kalikan dengan 4. Maka kita peroleh 5 ditambah dengan 8. Nah, 1 itu kita kurangkan dengan ini. Jadi 1 itu bisa kita ubah juga ke dalam 20/20 untuk menyamakan penyebutnya. 5 tambah 8 adalah 13. Berarti kita peroleh untuk bagiannya si hijau itu adalah 20 kurang 13, tidak lain tidak bukan adalah 7/20. Seperti itu. Nah, agar lebih bagus, 1/4 dan 2/5 yang ada di awal tadi itu kan melambangkan banyaknya bola merah dan bola biru. Kita mau ubah juga penyebutnya ke dalam penyebut 20, berarti yang 1/4 itu sama dengan 5/20 ya. Pembilangan dan penyebut sama-sama dikalikan dengan 5. Sedangkan untuk 2/5 itu dikalikan dengan 4 atas dan bawahnya, maka kita peroleh di sini 8/20. Kalau sudah sama semua, dia penyebutnya per 20, maka kita sudah bisa menentukan perbandingan ketiga-tiganya. Berarti merah banding biru banding hijau itu kan sama dengan 5/20 banding 8/20 dan yang terakhir adalah 7/20 kan. Nah, di sini per 20-nya dicoret semua, berarti perbandingannya adalah 5 banding 8 banding 7. Karena ini namanya perbandingan, anggaplah nilai asli dari banyaknya bola merah, biru, dan hijau itu adalah masing-masing dari perbandingannya ini kita kalikan dengan K. Jadi di sini kita dapat 5K, 8K, 7K, di mana K ini adalah suatu bilangan tertentu. Berarti di sini banyaknya bola merah itu adalah sebanyak 5K, untuk biru itu adalah 8K, sedangkan hijau adalah 7K. Nah, kalau kalian perhatikan di kalimat terakhir dari soal cerita tadi dikatakan banyaknya bola hijau sama dengan 2 kali banyaknya bola merah dikurangi 9. Berarti bisa kita tuliskan sebagai berikut. Perhatikan, di sini Mimin batasi dulu ya. Nilai yang hijau, banyaknya yang hijau itu sama dengan 2 dikalikan dengan merah dikurangi 9. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita substitusi hijau dan merah itu ke dalam ini 7K dan juga 5K. Maka kita peroleh di sini 7K itu sama dengan 2 dikalikan dengan 5K
kurang 9. Kenapa kita ubah ke dalam bentuk satuan K semua? Kenapa kita ubah ke dalam variabel K semua? Karena nanti kita mau mencari nilai K-nya ini sedemikian sehingga kita bisa mengetahui masing-masing bola yang ada di soal ini. Khususnya yang bola hijau yang ditanyakan. Nah, berarti di sini kita kali dulu ya, 7K ini sama dengan 2 kali 5K berarti 10K kurang 9. Nah, 10K-nya kan lebih besar di kanan, maka 7K-nya pindah ke ruas kanan, sedangkan negatif 9-nya pindah ke ruas kiri. Maka kita peroleh 9 sama dengan 10 kurang 7 dapatnya 3, berarti 3K. Sehingga kita peroleh K-nya itu sama dengan 9 dibagi 3, dapat nilai K-nya adalah 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai hijau itu adalah 7 dikali K, maka kita kalikan 7 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 21. Artinya apa? Banyaknya bola hijau dalam kotak tersebut adalah 21 bola. Ini adalah jawaban dari soal kali ini. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah bak mandi dapat diisi penuh air dengan cara mengisinya dengan 9 ember kecil air dan 4 ember besar air. Bak mandi tersebut dapat pula diisi penuh dengan cara mengisinya dengan 6 ember besar air dan 6 ember kecil air. Perbandingan volume ember besar dan volume ember kecil adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita misalkan volume dari ember yang kecil itu kita misalkan sebagai huruf K. Kemudian untuk yang besar itu kita misalkan dengan B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, setelah kita memisalkan tadi volume ember kecil dan besar, kita akan mengubah kalimat yang ada di soal ini ke dalam bentuk kalimat matematikanya. Dimulai dari pernyataan yang pertama, dikatakan sebuah bak mandi dapat diisi penuh dengan mengisinya dengan 9 ember kecil dan 4 ember besar. Maka kita tuliskan 9K ditambah dengan 4B. Nah, ini kalau diisi penuh ya. Nah, selanjutnya di kalimat berikutnya juga dikatakan bak mandi tersebut dapat pula diisi penuh dengan air dengan cara mengisinya dengan 6 ember besar air dan juga 6 ember kecil air. Berarti kita tuliskan 9K tambah 4B tadi itu sama dengan 6K ditambah dengan 6B. Kenapa disama dengan kan? Karena tentunya bak mandi tersebut isinya itu sama, volumenya sama besarnya. Nah, berarti di sini kita pindahkan 6K-nya pindahkan ke ruas kiri, sedangkan 4B-nya ke ruas kanan agar dia bisa bertemu dengan variabel yang sama. Maka di sebelah kiri kita peroleh 9K kurang 6K, sedangkan di ruas kanan 6B kurang 4B. Kita kurangkan, kita peroleh 3K itu sama dengan 2B. Nah, karena dikatakan perbandingan volume ember besar dan volume ember kecil, berarti yang besar itu adalah pembilang dan kecil itu penyebut. Maka di sini yang pindah itu tidak lain tidak bukan adalah K. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi. Maka kita peroleh di sini B per K. Kemudian 2-nya pindahkan ke ruas kiri menjadi pembagi juga. Maka kita peroleh sama dengan 3 per 2. Ini artinya apa? Ini artinya untuk yang besar banding yang kecil itu adalah 3 banding 2 perbandingannya. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini. Besar perbandingan volume ember besar banding ember kecil itu ternyata adalah 3 banding 2. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN 2024 tetapi sudah mepet, waktunya itu sudah semakin dekat, takutnya untuk buku cetaknya itu tidak sampai sebelum lombanya itu dimulai, maka kalian bisa membeli versi e-book dari buku-buku rekomendasi buku OSN Matematika dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang bisa kalian lihat di slide berikut ini. Jadi di sini buku-bukunya dengan versi e-booknya itu sama persis isinya, tetapi kalau e-book itu hanya bisa berlaku 1 tahun di aplikasi MedSolar, tetapi kalian bisa mendapatkan e-book ini di hari yang sama ketika kalian pesan. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi nomor WA yang ada di layar ini atau akses di s.id/bimbel-ar-rayhan. Yuk beli e-book ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah peta mempunyai skala 1 banding 1 juta. Pada peta tersebut terdapat daerah A yang luasnya 3 cm persegi. Luas sebenarnya dari A adalah titik-titik kilometer persegi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui. Oh, ternyata yang diketahui adalah skala. Skalanya pada peta itu adalah 1 banding 1 juta. Nah, ini kan 1 juta nolnya 6. Bisa kita ubah menjadi 1 banding 10 pangkat 6, bukan? Nah, ini kita ingat.
Selanjutnya dikatakan kalau misalkan perbandingan luas daerah pada peta itu ada caranya sendiri. Jadi untuk luasnya yang dibandingkan luas daerah pada peta, kalau misalkan kita mau ubah ke dalam daerah yang sesungguhnya, itu bisa kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Jadi caranya yang 1/10⁻⁶-nya kedua ruas itu dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini ini adalah khusus luas daerah peta ketika dibandingkan dengan luas sesungguhnya berdasarkan skala pada peta. Berarti ketika ini dipangkatkan 2, oh ternyata berubah nih skalanya. Kalau misalkan luas daerah skalanya menjadi 1/10⁻12. 12 ini dari mana, Kak? Dari 6 dikalikan dengan 2. Ini adalah sifat dari perpangkatan. Maka kalau sudah kita tahu perbandingan luas daerahnya pada peta itu menjadi 1/10⁻12. Nah, setelah kita mengetahui bahwa perbandingan luas daerah pada peta dibanding luas sesungguhnya adalah 1/10⁻12, sekarang kita akan mencari luas sesungguhnya dari daerah A yang ada di cerita ini. Caranya bagaimana, Kak? Caranya luas peta itu kita bagi dengan luas sesungguhnya, ini akan sama dengan perbandingannya tadi, yaitu 1 dibagi dengan 10⁻12. Jadi 1/10⁻12 itu nama lainnya adalah 1/10⁻12. Nah, selanjutnya luas pada peta kan sudah diketahui yaitu 3 cm. Maka kita tuliskan 3 saja per luas sesungguhnya. Kita singkat saja ya sebagai LS. Itu sama dengan 1/10⁻12. Ini kita kali silang saja supaya sederhana. Ternyata luas sesungguhnya itu kita bisa peroleh dari 3 kali 10⁻12. Tentunya ini dalam bentuk cm persegi. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke dalam kilometer persegi, karena ini naik 5 tangga, jadi naik 5 tangga ya. Kalau misalkan kalian lupa, nah berarti ketika dia naik 5 tangga pada satuan luas, dia akan dibagi dengan 10 berpangkat berapa? Berpangkat 10 juga. Nah, kalau misalkan bentuk perpangkatan ini saling dibagi dengan basis yang sama, 10⁻12 dibagi dengan 10⁻10, kita bisa kurangkan pangkatnya. Berarti kan yang di atas yang lebih besar, maka pangkat yang tersisa adalah pangkat 2. Berarti luas sesungguhnya kita peroleh 3 kali 10⁻2, itu artinya adalah 300 ya. 300 km persegi. Nah, ini adalah jawaban dari soal kali ini. Ternyata luas sebenarnya dari daerah A itu adalah 300 km persegi. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk menghafal konversi satuan kalau misalkan dia pangkat 1, pangkat 2, dan juga pangkat 3. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi perbandingan. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silahkan kalian kerja. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk ikut pelatihan OSNK Matematika tingkat SD atau MI dari Bimbingan Belajar Oraihan ya, karena kuotanya terbatas. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.